Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Nah, kali ini ada requestan video dari Kak Kirana Dewi. Nah, di sini Kak Kirana Dewi bertanya nih, bagaimana ya Bunda? Apa pendapat Bunda tentang pendapatan gaji yang 1 juta tapi memiliki hutang 800.000 per bulan? Nah, bagaimana cara mengaturnya? Oke, di sini tanpa basa-basi lagi, Umi akan menjabarkan bagaimana cara mengatur dengan keuangan gaji 1 juta tapi hutang per bulannya 800.000, yang artinya hanya menyisakan 200.000 di tiap bulannya saja. 200.000 bisa dapat apa ya Bun ya? Nah, di sini untuk awalnya bisa nih ya, untuk Kak Kirana Dewi menghitung semua kebutuhan bulanan yang bisa dikeluarkan dalam tiap bulannya, yang artinya itu tuh semua kebutuhan wajib harus dituliskan dan dijabarkan sedetail mungkin. Apa sih kebutuhan wajibnya itu? Bisa dengan kewajiban pembayaran di PLN, PDAM, bensin, hutang, biaya kebersihan, atau mungkin ada BPJS dan lain-lainnya. Artinya semua kebutuhan pembayaran yang di tiap bulannya wajib dibayarkan itu tuh harus dijabarkan dengan sedetail mungkin. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan untuk makan, cuci maupun mandi, wajib juga didetailkan. Misalnya pengeluaran untuk beras bulanan, kebutuhan dapur dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya untuk sedekah dan juga tabungan. Tabungan di sini juga harus dijabarkan dengan jelas tabungan apa yang akan Kak Kirana Dewi butuhkan, misalnya untuk tabungan pendidikan ataupun tabungan dadakan dan lain-lainnya. Nah, setelah semuanya dihitung dengan jelas, lanjutkan dengan memotong gaji yang ada dengan hutang yang harus dibayarkan. Nah, biasanya nih kalau hutang wajib dibayarkan di tiap bulan akan ada sangkut pautnya dengan hutang yang ada di bank. Karena kenapa? Kalau di bank itu wajib ya untuk tiap bulannya dibayarkan, karena kalau tidak pasti akan kena denda atau sanksi yang sudah ditandatangani di atas hitam putih. Kemudian setelah dikurangi dengan hutang yang ada, baru sisanya ditambah dengan penghasilan. Nah, selanjutnya bekerjalah sesuai dengan target sisa kebutuhan yang dibutuhkan, dan jangan lupa untuk terus berdoa dan terus ikhtiar supaya bisa memperbaiki kehidupan yang sudah ada. Oke, untuk memperjelas selanjutnya lagi di sini yaitu Umi coba jabarkan. Misalnya nih ya, dari gaji Kak Kirana Dewi ini 1 juta, kemudian dikurangi dengan hutang 800.000, yang artinya ada sisa 200.000. Jadi sisa 200.000 inilah yang akan kita gunakan sebagai penambal kebutuhan di tiap bulannya. Nah, selanjutnya kita hitung nih berapa semua pengeluaran yang ada di tiap bulannya. Misalnya nih ya, ini Umi coba anggarkan misalnya saja. Misalnya untuk kebutuhan kewajiban yang pembayaran di tiap bulannya ada PLN PDAM 200.000, bensin 100.000, totalnya ada 300.000. Untuk kebutuhan bulanannya ada beras 150.000, untuk belanja bulanan dan untuk belanja dapur 100.000. Kemudian untuk kebutuhan di pasar Umi anggarkan 10.000 di tiap harinya, yaitu ada 300.000. Yang total dari kebutuhan selama 1 bulan ada senilai 550.000, kemudian ada sedekah 20.000, tabungan dadakan 100.000, dan serta tabungan pendidikan 100.000. Yang totalnya untuk sedekah dan tabungan di sini ada total senilai 220.000. Nah, total dari semuanya yaitu kewajiban, kebutuhan, sedekah dan tabungan ada senilai 1.070.000, dan sedangkan sisa gaji yang ada di tiap bulannya yaitu hanya 200.000 saja. Setelah kita mengurangi dengan gaji yang ada, wajib nih menambah penghasilan setiap bulannya senilai 870.000. Nah, dari 870.000 ini kita wajib bekerja untuk menambah penghasilan di tiap bulannya senilai 870.000. Bagaimana caranya supaya 870.000 ini bisa menjadi beban yang ringan untuk kita? Jadi walaupun beban tetap ringan ya untuk Kak Kirana Dewi di sini. Nah, di sini caranya yaitu 870.000 kita bagi selama 1 bulan, yang artinya 30 hari, sehingga menghasilkan total kurang lebih
Di sini Umi coba anggarkan lebih ya untuk perharinya, yaitu 35.000. Nah, dari 35.000 insya Allah Kak Kirana Dewi di sini bisa nih untuk menambah pekerjaan, atau suami juga bisa menambah pekerjaan yang sehingga totalnya di tiap harinya itu ada senilai 35.000. Nah, setelah mendapatkan gaji di hari itu 35.000, langsung nih Kak Kirana pos-poskan di tiap pos pengeluaran. Misalnya nih untuk pos kewajiban ada 10.000, untuk pos kebutuhan 15.000, dan sisanya ada pos untuk kebutuhan tabungan dan juga sedekah senilai 10.000. Atau bisa disesuaikan, misalnya kewajiban 10.000, untuk kebutuhan 20.000, dan juga untuk di tabungan 5.000. Artinya silakan dipos-poskan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di saat itu, sehingga pada 1 bulan semuanya bisa terakumulasi dengan sebaik mungkin. Nah, itu ya dari Umi. Semoga Kak Kirana Dewi di sini bisa mendapatkan poin-poin terpenting dari apa yang Umi jabarkan di sini, dan bisa mempraktekkan sedikit dari apa yang sudah Umi jelaskan di sini. Dan yang perlu diingat yaitu untuk kebutuhan bulanan seperti ini tuh hanya sementara. Karena kenapa? Karena hutang 800.000 per bulan di sini pasti ada jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Jadi setelah hutang selesai, insya Allah kebutuhan dan pengeluaran dari Kak Kirana Dewi akan kembali stabil, walaupun memang harus menambah penghasilan dengan pekerjaan yang tambahan itu tuh nggak sampai terlalu besar sehingga perharinya membutuhkan 35.000. Bisa saja menambah penghasilan di perharinya hanya membutuhkan 5.000 atau 10.000 saja, yang artinya jangan dianggap beban ini sebagai beban yang terlalu berat. Jadi anggap saja ini tuh ya hitung-hitung untuk menambah penghasilan, atau mungkin untuk melatih kemandirian dari Kak Kirana Dewi sendiri. Oke, sampai di sini saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.